Berarti imut. Kita kembali lagi dengan series CBB, cerita bareng Barbie. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kali ini, kenalkan nama aku Alifa Najwa Zafira dari kelas 9B nomor absen 2. Nah, ini dia bintang tamu kita. Halo guys, kenalin ya, aku Vanesia Jenia Syifa Onisa. Kalian bisa panggil aku Vanes. Salam kenal. Dan aku Risma Gila Zalfa, bisa panggil aku Risma. Salam kenal juga ya. Nah, udah kenal kan? Sekarang kemarin dengar ada habis liburan ya? Liburan kemana tuh? Tuh, MC-nya tuh tahu aja kalau ada yang habis liburan ya. Ngarep oleh-oleh pasti. Aduh, kirain bakal dibawain loh ya. Ya udah. Kemarin selama liburan ke itu kemana aja? Mulai dari siapa dulu nih? Aku dulu apa dulu ya? Risma dulu. Ya. Hari pertama aku tuh sampai Di spill dulu dong. Kamu Oh di iya, mana? aku Masa tuh langsung? ke Singapura. Wow, Singapura banget Wow. loh ya. Aku tuh ke Singapura. Jadi hari pertama aku tuh sampai di bandara yang Singapura, tahu kan? Iya, tahu. Terus aku juga ke hotel buat istirahat. Itu bandara Singapura tuh yang ada air terjunnya itu ya? Bagus banget tuh. Ya tahu dong. Emang Gaul. Ke hotel ya? Itu hotelnya gimana? Fasilitasnya bagus apa enggak? bagus banget. Bagus, kayak pemandangannya tuh indah gitu loh. Oh, indah. Ya bagus. Adem juga. Terus keesokan harinya aku tuh ke 7-Eleven buat sarapan. Sarapan apa? Sarapan ayam kari. Ini enak banget ya. Iya dong. Tapi makanannya tetap Indo ya walaupun di sana ya. Enak. Soalnya lidahnya Indo. Ada rekomen atau jajanan gitu enggak sih? Apa ya? Ya nanti kalian ke sana aja lah sendiri. Kan aku sana cuma gabut. Cuma gabutnya yang gabutnya itu hotelnya. Mahal ya, agak mahal sedikit. Tapi fasilitasnya bagus ya, Bagus banget. Gabutnya orang have ya kayak gitu. Gabutnya Gabutnya orang have. Oke, lanjut ya. Kak Vanesia kemarin kemana? Jadi tuh aku kemarin pergi liburan ke Thailand. Wow. Jadi aku tuh sampai di Thailand tuh udah agak malam sih ya, sekitar jam 7-an. Terus habis itu aku langsung pergi ke hotel karena tuh aku tuh udah booking dari jauh hari. Jauh. Dan aku tuh juga milih hotel yang ratingnya tuh bagus, tapi ternyata kenapa itu hotelnya? Pas aku datang ke sana, itu tuh ya Allah, kayak aku tuh hotelnya tuh kayak gak sesuai ekspektasi aku banget gitu loh. Masa? Karena gambarnya tuh hotelnya kelihatan mewah, bagus, terus estetik gitu. Tapi tuh pas udah sampai sana kayak hotel yang udah tua gitu, yang udah jarang merawat. Terus kalau misal kalian tahu tuh kayak Serem banget pasti. ya kayak datang di rumah hantu. Takutin banget sih enggak Karena aku takut, akhirnya aku pindah hotel. Jadi hotelnya nggak jauh kok. Misal nih hotel yang pertama di sini, terus akhirnya aku pindah di hotel sebelah sini. seberangnya gitu ya kayaknya ya. Agak dekatan. Terus. Ya abis pindah hotel kan capek, lapar juga kan. Terus akhirnya aku makan. Makan malamnya apa tuh? Jujur, aku makan malamnya tuh sama nasi padang. Aku cari nasi padang. Nasi padang kan? Nasi padang terus. Nasi padang. Ya Nasi gimana ya? padang di hati banget. Lidah Indonesia tuh nggak bisa hilang walaupun di negara orang. Padahal di Thailand ya, dianya malah beli nasi padang. Karena aku tuh juga pengen mengeksplor gitu loh, nasi yang ada, nasi padang yang ada di negara-negara tuh rasanya kayak gimana. Tapi rasanya gimana ternyata? Sama. Ya sama sih, nggak ada yang beda juga menurut aku. Kalau di Indo sama yang di situ kira-kira sama apa ada bedanya gitu? Beda karena kalau di Indo kan rempah-rempahnya pasti kerasa banget toh, sedangkan kalau di Thailand itu rempah-rempahnya tuh nggak gitu kerasa. Oh, gitu. Cuma beda rempah-rempahnya doang. Iya. Terus habis itu aku pergi ke 7-Eleven buat beli jajan. Di Indo kan nggak ada 7-Eleven. Iya, nggak ada. Terus akhirnya aku pergi beli jajan di 7-Eleven. Oh gitu. Terus kemana lagi? Siangnya tuh aku pergi ke pasar Pratuna buat beli baju lucu. Lucu banget, aku lucu banget. Selain aku beli baju, aku tuh juga beli makanan khas Thailand. Oh, apa itu? Apa? Aku beli mango sticky rice sama pad thai. Itu tuh, kalian tau pad thai gak?
Ih, kurang tahu deh aku deh. Kurang tahu. Kayak Mimi gitu nggak? Iya kayak mie bener. Karena patai itu tuh bentukannya kalau kalian nggak tahu tuh kayak kue tiaw persis. Mie-nya juga kayak kue tiaw. Iya. Enak dong. Enak dong berarti. Kamu cobain yang udang-udang loncat-loncat itu? Aku kan juga nyobain street food toh yang ada di sana. Yang lewat FYP tuh aku tuh sering liat tuh kayak ngiler gitu. Kalau aku nggak coba udang-udang loncat sih. Kenapa coba? Ngeri kalau masuk hidung gimana udangnya? Ya nggak apa-apa. Makan baru. Ya. Sensasi baru. Enggak dong. Tapi aku itu beli sate buaya. Ih, tambah. Ya kalau tambah sebenarnya kan buaya kan nggak boleh dimakan ya. Tapi kan waktu itu aku nggak tahu. Terus habis itu aku search di komentar TikTok tuh katanya kok haram karena ada taringnya. Jadinya akhirnya nggak tahu nggak apa-apa nggak haram. Soalnya kan nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu ya enggak. Iya. Terus besokannya aku juga pergi ke Watarun. Tahu nggak itu? Itu tuh kayak tempat ibadah orang Thailand. Kalian ibaratkan aja sama Candi Prambanan. Oh, tahu. Kalau Candi Prambanan kan buat ibadah itu toh orang Udah nggak sih? Tuh kalian IPS-nya tuh IPS-nya jelek nih. Tahu. Ya pokoknya aku ibaratkan aja itu tuh di Candi Prambanan. Terus aku juga ke Icom Siam. Oh iya. Terus aku beli oleh-oleh juga di sana. Jadinya aku pulang ke Indo tuh at least nggak tangan kosong gitu lah. At least lah ya. Sama. Pasti boros-borosnya. Apalagi nih perginya tuh jauh-jauh terus banyak banget tempat-tempatnya. Kalian itu didonaturin apa gimana sih? Iya dong, kalau pergi-pergi tuh harus ada donaturnya karena kalau misal kita pergi ke apalagi ke luar negeri ya, nggak akan cukup 1-2 juta nggak akan cukup. Enggak cukup banget. Sama kok kita juga ada donatur. Apalagi yang di Singapura nih, kalau aku kan di Thailand kan ya itu kalau misal dibatkan di rupiah ke bat itu kan agak turun ya, jadi masih ringan kalau ke Thailand. Coba ini dolar loh. Ya kan aku juga ada donatur. Donaturnya itu gimana? Ya donaturnya tuh kayak sahabatku sendiri gitu loh. Oh, sahabat ya. Sahabat udah deket banget kayak aku sama keluarga dia juga. Bentar. Ini jawabannya cowok apa cewek ya? Cewek dong, masa ya cowok sih? Ya siapa tahu kan cowok ya. Sekarang kan ganti-ganti kan namanya kan just friend. Aduh, just friend banget loh. Enggak, aku nggak just friendan ya. Oh, enggak toh. Ya kan kirain. Kasihan nanti kalau just friend nggak ada kepastian. Jelekit banget dengernya. Ya Allah. Terus gimana? Kayak apa ya? Contohnya aku sama sahabatku kedekatannya tuh kayak misalnya aku tuh ke rumahnya dia tanpa ngetok pintu, langsung masuk aja gitu. Langsung masuk terus ke kamarnya buat temuin dia. Itu berarti kamu kalau misal gak ada yang bukain pintu, kamu bawa kunci rumah dia dong? Iya dong. Ngeri banget loh kunci rumah. Dia mamahnya yang bilang kok, bukan dianya. Jadi boleh. Mamanya yang memperbolehkan. Ya. Seberapa erat sih pertemanannya sampai berani teman kamu itu ngasih ngasih uang gitu buat kamu jalan-jalan? Erat banget, karena kayak apa ya? Udah tahu sama lain gitu loh. Ya, pertemanannya itu tuh dari kecil apa gimana sih? Dari lahir. Oh, dari lahir, pantas. Dari masih di dalam kandungan. Cuma beda 1 tahun doang. Itu dalam rangka apa sih kok ngasih donatur juga? Kan dia habis gajian tuh, dia tuh bilang, ayo jalan-jalan ke Singapura aja, soalnya gabut. Aku juga baru gajian, kayak apa ya? Ya sama-sama lagi have aja ya, banyak uang gitu kan istilahnya. Donaturan. Oh gitu. Nggak mainan loh. Nggak main-main ya. Mainan. Manes, kenapa dari tadi murung aja? Iya, sebenarnya aku keinget sama donatur aku karena aku juga pergi ke Thailand kan punya donatur. Tapi Donaturnya siapa sih? nenek aku, tapi sekarang dia udah nggak ada. Aduh, sedih banget ya. Soalnya dulu tuh dia kena penyakit jantung dan kesalahan yang dia
punya itu, dia tahu dia punya penyakit jantung, tapi dia malah mengonsumsi kayak jamu-jamu yang abal-abal. Akhirnya kemarin itu tiba-tiba tuh dia drop, dimasukin ke rumah sakit kan. Nah dari rumah sakit itu akhirnya ronsen segala macam, terus mau dimasukin ke ICU juga karena keadaannya tuh udah kayak mukanya tuh menguning, terus telinganya udah mengkerut gitu toh. Aku juga ngeliat dari video tuh lemes banget ngeliatnya. Terus apalagi pas aku tahu kalau dia udah nyiapin hadiah buat aku, dia bilang gini, ini tabungan nenek buat kamu aja ya, jangan dikasih ke siapa-siapa, pokoknya buat bahagiain kamu, soalnya anak-anaknya semuanya pada ngecewain. Bahkan di saat-saat terakhirnya beliau pun anak-anaknya tuh nggak ada menjenguk dia, nggak ada ngerawat, nggak ada doain, nggak ada nemuin. Yang selalu ada tuh malah cucu-cucunya, karena anak-anaknya tuh pada nggak peduli gitu ya. Dan aku lebih sedih lagi kalau keinget dia sakit gara-gara minum ramuan. Aku benci banget sama yang nyiptain herbal itu, karena jamu kan dia kan punya penyakit kaki, kayak kakinya tuh gampang gelindung. Terus dia minum jamu. Kalau minum jamu kan dia sembuh nih kakinya, tapi jantungnya enggak, karena pas di ronsen jantung sama paru-parunya itu dihancur. Serem. Jadinya udah nggak bisa itu. Terus pas di saat-saat terakhir lagi dia ya jangan Kau telah pergi, ku bertemu ke rumah barumu. Sadar kamu hanya papan dan namamu, menawan sehat wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Semoga mbah kamu itu ya di surganya dikasih tempat yang terbaik. Ya intinya doa-doa yang terbaik aja lah, biar mbah kamu tuh bisa dapat yang terbaik di sana. Soalnya udah sebaik ini sama cucunya, masa nggak dapat apa-apa ya di sana ya. 1, 2. Udah jangan sedih-sedih lagi, mungkin emang itu udah takdirnya. Oke guys, kita udah selesai buat cerita-cerita hari ini. Terima kasih telah menonton podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.